melakukan pencabulan kepada anak kandung saya sendiri maupun orang lain. Jadi apa yang dituduhkan kepada saya itu adalah hal yang sangat tidak benar, yang merusak harga diri saya, menghancurkan karir saya. Karena saya hanya seorang auditor, hanya seorang staf di inspektorat yang tidak punya kewenangan, tidak punya jabatan dalam hal mempengaruhi proses hukum. Akhirnya hadir di hadapan publik, terduga pelaku sekaligus ayah kandung ketiga anak korban pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan ini berkelit atas tuduhan mantan istrinya. Membantah jika ia memegang jabatan penting, aparatur sipil negara di Luwu Timur ini yakin atas kinerja polisi yang menutup penyelidikan di tahun 2019 dengan dalih tak ditemukan bukti pemerkosaan terhadap ketiga anak kandungnya yang belum berusia 10 tahun. Apapun dalih pelaku, Menteri Pemberdaya-gunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Cahyokumolo memastikan ia bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Apapun, siapapun yang melakukan kekerasan dan perkosaan harus diproses hukum. Apabila pelakunya adalah seorang anggota aparatur sipil negara, ia terhitung mencemarkan korps ASN, bisa diberhentikan tidak hormat. Tegas Menpan RB Cahyokumolo, seperti dikutip Kompas.com. Presiden Joko Widodo lewat kantor staf Presiden juga terus mendesak agar penyelidikan kasus pemerkosaan anak ini bisa dibuka kembali dan diusut tuntas. Batas Presiden juga membahas tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak tanggal 9 Januari 2020 lalu, dan di sana Presiden memberikan arahan yang tegas agar kasus kekerasan terhadap anak ditindaklanjuti secepat-cepatnya, dan beliau mengatakan juga bahwa agar pelaku kekerasan terhadap anak diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, Mabes Polri memastikan tak akan mengambil alih penyelidikan kasus ini dan hanya akan menurunkan tim audit untuk menyelidiki bagaimana kasus ini bisa dihentikan pada 2019 lalu. Polisi tetap menantikan bukti baru sebagai syarat pembukaan kembali penyelidikan kasus ini. Tetap ditangani oleh Polda Sulsel, tim dari Mabes Polri melakukan pendampingan untuk penyelesaian kasus ini. Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim Polri telah menurunkan satu tim ke Polda Sulsel, khususnya di Polres Luwu Timur, di mana tim tersebut akan melakukan audit terhadap langkah-langkah kepolisian yang telah dilakukan oleh penyidik di dalam menangani kasus ini. Dan juga tentunya akan memberikan asistensi terhadap penyidik apabila nanti penyelidikan ini akan dilakukan kembali. Pihak kuasa hukum korban Lembaga Perlindungan Hukum Makassar mempertanyakan sikap kepolisian yang terus bersikeras meminta bukti baru. Pasalnya korban telah menyerahkan seluruh dokumen dan bukti pendukung kepada polisi sejak Maret 2020 lalu, termasuk hasil visum ketiga korban yang menunjukkan ada luka akibat kekerasan seksual, serta hasil asesmen psikologi oleh psikolog di Makassar yang menunjukkan bahwa ketiga korban mengalami kekerasan seksual oleh ayahnya. Namun semuanya ditolak dan tak ada yang diakui sebagai bukti. LBH Makassar juga menilai Polres Luwu Timur tak kompeten menangani kasus ini. Nah, kalau dia dikatakan bahwa menunggu bukti, terus yang kami ajukan 6 Maret 2020 waktu gelar perda itu apa gitu? Karena memang ada kesalahan dalam konteks memahami ini sebenarnya. Karena kami kan keberatannya bukan cuma di bukti saja. Kami keberatan ada kesalahan-kesalahan prosedur penyelidikan yang tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Permintaan kami adalah bukan lagi dilakukan oleh Polres Luwu Timur. Kenapa kami tidak mau lagi dan merasa bahwa tidak ada harapan? Karena ada tindakan setelah kasus ini viral yang memperlihatkan dan menegaskan bahwa mereka tidak punya kapasitas dan perspektif untuk menangani ini. Contoh misalnya, mereka melakukan klarifikasi terhadap berita dengan menyebutkan identitas dari ibu korban. Jangan memproses peradilan pidana anak dengan mendatangi dia gitu. Itu kan melanggar sebetulnya. Itu kan pelanggaran sistem peradilan pidana anak. Jadi tindakan yang dia ambil kami kritik. Tim pencari fakta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah mendatangi Polres Luwu Timur untuk mengumpulkan fakta sebenarnya.
Terjadi tahun 2019 silam, kasus pemerkosaan terhadap 3 anak oleh ayah kandung yang merupakan aparatur sipil negara di Luwu Timur ini menuai kemarahan publik setelah diungkap oleh redaksi projekmutatuli.org. Pelakunya bahkan diduga lebih dari 1 orang. Artikel ini langsung dicap hoax oleh Polres Luwu Timur hingga membuat tagar percuma lapor polisi sempat menjadi tren di media sosial. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi terakhir, polisi menanti ibu ketiga anak korban pemerkosaan yang akan kembali melapor hari ini. Nah, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada jurnalis Kompas TV, Abrianto Jabri di Mapolda Sulawesi Selatan Makassar. Abri, selamat siang. Pihak kuasa hukum korban ini bersikukuh bahwa kasus ini tidak mau lagi ditangani oleh Mapolres Luwu Timur. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangan terakhir kasus ini? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Memang hingga saat ini tim kami yang berada di Luwu, di Polres Luwu Timur yang berada di sana hingga mulai dari pagi tadi, maksud kami hingga saat ini menunggu untuk kedatangan pelapor ke kantor kepolisian Polres Luwu Timur, namun belum kunjung datang juga hingga saat ini. Namun dari kuasa hukum pelapor sendiri dari LBH atau Lembaga Bantuan Hukum sendiri mendesak agar polisi kembali membuka kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung dari ketiga korban yang masih di bawah umur ini. Namun hingga saat ini sendiri untuk kasus ini tidak dilimpahkan ke Mabes Polri sesuai dengan keinginan dari kuasa hukum, namun ditangani oleh pihak kepolisian Mapolda Sulawesi Selatan. Termaksud rilis, nantinya akan ada rilis Paskalis dan juga saudara, namun rilisnya akan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, dalam hal ini Kombes Ezulpan. Dan kepolisian sendiri memang ditangani oleh kepolisian Polda Sulawesi Selatan, namun dari Mabes Polri hanya memberikan pendampingan saja kepada pihak kepolisian di Sulawesi Selatan. Namun untuk desakan dari kuasa hukum sendiri yaitu utamakan keamanan dan juga perlindungan anak, dikarenakan ada beberapa kunjungan yang dilakukan oleh pelapor sendiri yang seharusnya pelapor tidak lagi didatangkan di kantor polisi untuk menyerahkan bukti baru ataupun beberapa bukti lainnya yang diajukan kepada pihak kepolisian, Paskalis dan juga saudara. Dan harapan kembali lagi Paskalis dan juga saudara, harapan dari kuasa hukum agar polisi kembali membuka kasus ini dengan beberapa bukti yang sudah didapatkan atau yang sudah dikumpulkan oleh pihak korban itu sendiri. Dan tim dari P3A juga berharap agar polisi tidak perlu mendatangkan pelapor lagi untuk membawa barang bukti. Meskipun demikian, Paskalis dan juga saudara, hasil atau data yang didapatkan oleh pihak kepolisian dan juga pelapor bertolak belakang, maksud kami diantaranya hasil visum yang didapatkan oleh pihak kepolisian yang tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan seksual di bagian alat vital, namun hasil yang ditemukan pemeriksaan yang dilakukan oleh pelapor sendiri bahwa ketiga anaknya mendapatkan kekerasan seksual dari hasil asesmen yang dilakukan dan juga pendampingan psikolog yang dilakukan oleh pendamping saat menemani ketiga korban untuk melakukan pemeriksaan visum, Paskalis. Terima kasih banyak. Kita akan nantikan kelanjutan dari kasus ini. Abrianto Jabri melaporkan langsung dari Mapolda Sulawesi Selatan, Makassar.